Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta menyebut sudah 2 kali menerima pasien COVID-19 dengan klaster mahasiswa. Sebelumnya, Wisma Atlet pernah menerima ratusan pasien dari klaster Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PTIQ Jakarta. Sekolah maupun kampus pun diimbau tidak membuka dahulu kegiatan belajar mengajar yang mengundang kerumunan untuk menghindari meluasnya klaster sekolah dan kampus. Jadi yang kemarin adalah 16 taruna, semua sudah kita rawat di Tower 5 lantai 24. Kemudian malam tadi pukul 11 atau pukul 22.30, ya, sekitar setengah 11 malam, itu kita terima satu bis dari taruna dari STIP yang jadi lanjutan kemarin yang hasil dari swab yang kemarin sudah keluar. Jadi dari 30 yang di swab kemarin itu semalam sudah ada hasilnya, jadi ada 16 orang yang positif, taruna yang positif, tapi yang dikirim ke sini adalah 15. Informasi terbaru klaster sekolah pelayaran yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Selamat siang Dian. Awalnya ada 16 taruna yang positif, kini menjadi 31 orang. Apa informasi terbarunya di sana? Ya, Ihsan dan juga saudara, seperti yang tadi memang sudah disampaikan, ada tambahan 31 kasus atau pasien positif dari klaster STIP, dan ke-31 pasien ini memang sudah menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta sejak kemarin malam. Dan juga tadi sudah disampaikan bahwa memang klaster pelajar atau mahasiswa ini juga menjadi perhatian karena dikhawatirkan kalau tidak ada langkah-langkah preventif ini nantinya akan meluas begitu seperti yang sebelumnya juga pernah dialami atau untuk Rumah Sakit Wisma Atlet COVID-19 ini sendiri juga sebelum klaster pelajar dan juga mahasiswa ini sebelumnya menerima paling banyak pasien dari klaster keluarga dan juga pekerja. Dan seperti yang tadi juga sudah disampaikan, untuk klaster pelajar dan mahasiswa ini bukan hanya pertama kalinya saja, tetapi sebelumnya juga Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet sudah menerima pasien COVID-19 dari klaster Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran dengan ratusan pasien. Nah, tadi juga saya tanyakan kepada Komandan Lapangan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta, apakah ada klaster lainnya selain STIP dan juga tadi Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Apalagi mengingat sebelumnya kita tahu ada aksi demonstrasi yang kemudian melibatkan pelajar yang juga sebelumnya sempat ditangkap oleh kepolisian dan sempat diklaim oleh kepolisian telah melakukan rapid test dan ditemukan ada sejumlah pelajar yang kemudian reaktif dan sudah dibawa ke Wisma Atlet untuk kemudian melakukan tes usap dan diisolasi mandiri jika terbukti positif. Tapi tadi saya konfirmasi ke Letkol M. Arifin dan disampaikan bahwa Wisma Atlet ini sebenarnya adalah rumah sakit yang hanya menerima pasien yang sudah dinyatakan positif saja, jadi tidak menerima pasien yang statusnya masih reaktif. Artinya memang sampai dengan saat ini pasien yang diterima atau dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet dari klaster pelajar dan mahasiswa masih hanya 2 klaster yang tadi saya sebutkan saja, Ihsan. Lalu Dian, bagaimana dengan hasil pelacakan kontak erat dengan para suspek? Apakah sudah dilakukan tes usap massal lanjutan? Ya, memang kalau sesuai prosedur ini tracing kontak atau pelacakan kontak harusnya masih tetap dilakukan, Ihsan. Dan informasi yang tadi kami terima juga dari pihak Rumah Sakit Wisma Atlet, khususnya untuk STIP sendiri ini juga masih terus melakukan tracing begitu. Memang jumlah pastinya tidak disampaikan, tetapi memang tracing masih tetap dilakukan. Tidak hanya di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta saja, tetapi juga bahkan tracingnya akan dilakukan juga di ruang lingkup keluarga. Karena dikhawatirkan ini dari klaster sekolah atau perguruan tinggi akan juga melebar ke klaster keluarga. Karena tadi saya sampaikan sebelumnya, sebelum klaster pelajar dan mahasiswa ini juga ada klaster keluarga dan pekerja yang kemudian mendominasi mengisi Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta ini. Dan evaluasinya memang Ihsan dan juga saudara, kita masih masa pandemi dan diharapkan sekolah-sekolah dan juga perguruan tinggi yang memang
terpaksa harus menjalankan kegiatan belajar mengajar, ini diharapkan dapat menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan bukan hanya menerapkan protokol kesehatan tetapi juga diharapkan dapat melakukan langkah-langkah preventif begitu, mungkin dengan cara melakukan tes secara berkala kepada siswa dan juga mahasiswanya, tentu untuk menghindari atau menekan potensi adanya penyebaran COVID-19. Karena kita ingat juga di Indonesia ini angka penyebaran COVID-19 sudah semakin tinggi. Per hari kemarin datanya sudah mencapai 353.000 kasus. Sehingga memang dibutuhkan kesadaran bersama lagi-lagi soal protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ihsan. Dian, artinya sebelumnya ada proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Lalu seperti apa informasi? Apakah ada punya informasi terkait dengan penutupan sementara Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran? Ya, memang informasinya kegiatan belajar mengajar masih tetap dilakukan, tetapi mungkin evaluasinya sambil menjalankan tracing begitu, kegiatannya mungkin diminimalisir, dan memang juga tadi sudah dievaluasi oleh Letkol M. Arifin, begitu disampaikan kepada pihak Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran agar segera menutup begitu kegiatan belajar mengajar sampai nanti proses tracingnya ini bisa selesai dilakukan, tentunya untuk sekali lagi menekan adanya potensi penyebaran lanjutan dari kasus positif COVID-19. Nah, tapi memang informasi pastinya apakah sudah ditutup atau tetap melakukan kegiatan mengajar ini juga belum pasti, Ihsan, tapi yang jelas memang sudah dihimbau untuk ditutup sementara melakukan tracing atau pelacakan kontak. Ihsan. Baik, terima kasih laporan langsungnya jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta.